Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad سيد السادات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Hadirin jamaah wa akhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk membaca nama-nama Allah. Ini satu kemuliaan yang sangat luar biasa. Semoga insyaallah senantiasa diistiqamahkan oleh Allah. Amin. Dan diwujudkan segala harapan kita oleh Allah. Amin, amin. Dipanjangkan umur kita ma'al tamal as-syahah wa kamal al-afiyah insyaallah. Dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya Rabb, amin. Dianugerahkan keturunan insyaallah yang saleh dan salehah. Amin, amin. Di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya menemukan satu kalimat di dalam Hirz Al-Jawshar Al-Kibir. Ada satu kalimat ya man la taufiqa illa indah. Ya betul ya? Ya man, ya man, ya man. Ya man la taufiqa illa indah. Di sini bermakna sangat luar biasa, bahwasanya taufik dari Allah Ta'ala itu sangat mahal. Taufik dari Allah Ta'ala itu tidak semua orang dapat. Apa makna taufik? Taufik itu adalah pertolongan Allah. Bahkan tidak turun itu hidayah dari Allah kecuali diawali dengan taufik. Masya Allah. Para sahabat Nabi Muhammad itu 124.000 sahabat itu mempunyai keadaan yang berbeda-beda, mempunyai masa lalu yang berbeda-beda. Ada yang biasa, ada yang luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab, itu keadaan atau masa lalu yang luar biasa. Tidak sedikit para sahabat dulunya ingin membunuh Rasulullah. Bahkan mereka berharap dengan atau lewat tangan mereka Nabi Muhammad terbunuh dengan bangganya mereka. Tapi subhanallah, dengan keadaan atau masa lalu yang berbeda-beda, berkat taufik yang diberikan Allah Ta'ala kepada
mereka ini sahabat yang jumlahnya tidak sedikit, 124.000 sahabat, sehingga turun masuk itu hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala ke dalam hati. Dan pertama kali setelah mendapatkan taufik hidayah dari Allah Ta'ala, yang pertama kali mereka kenal, mereka cintai adalah Nabi Muhammad. Tidaklah taufik itu diberikan, dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya, terkecuali ada pancingan di situ, ada sebab. Dan sebab yang paling agung adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat ini mereka tidak langsung kenal Allah. Pertama kali yang mereka kenal adalah Nabi Muhammad. Bayangkan Sayyidina Umar ibn Khattab dengan membawa pedang ingin mencari Nabi Muhammad, mampir dulu ke rumah adiknya yang namanya Fatimah. Didengar Sayyidah Fatimah ini sedang membaca Al-Quran. Dulu masih bentuknya apa? Mushaf, lembaran. Masih bentuknya apa? Suhuf ya. Suhuf. Bentuknya suhuf, lembaran yang dari kulit dan lain sebagainya. Nah, waktu itu adik dari Sayyidina Umar ini, Sayyidah Fatimah ini membaca surat Thaha ayat 1 sampai 8. Ditanya oleh Sayyidina Umar, apa yang kamu baca? Ayat Allah, Quran ini. Saya mau lihat. Kata adiknya, kalau kamu mau menyentuh atau melihat, mandi dulu. Ini orang kalau sudah apa maunya, kan kalau disuruh nggak mau. Ini nurut tuh. Masya Allah. Mandi dulu. Kalau mau pegang ini, mandi dulu. Ini kan sudah tanda-tandanya taufik dari Allah. Ini belum hidayah ini, baru taufik ini sudah dahsyatnya kayak gitu. Ya. Betul tadi disampaikan dalam zikir tadi, ya man la taufiqa illa. Jadi tidak ada zat yang bisa memberikan taufik terkecuali Allah, dan tidak ada taufik terkecuali ada di sisi Allah dan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taufik. Singkat cerita, padahal dengan geram dan marahnya Sayyidina Umar bertanya, aina Muhammad, di mana Muhammad? Dan dikasih tahu, marah. Tapi karena tertarik dengan ayat Quran ini disuruh mandi, mau mandi. Turut, sudah mandi, suci sudah ditunjukkan, dibaca sama Sayyidina Umar. Merenung Sayyidina Umar, merenung diam. Kata Sayyidah Fatimah, kenapa kita tahu ini merenung? Tadi kelihatan galak, sekarang berubah. Kenapa kata? Mantul ini Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar, di mana Muhammad sekarang? Ya anak tunjuk. Mana Muhammad? Ya anak tunjuk. Marah Sayyidina Umar. Subhanallah, sampai dimarahin adiknya sampai dipukul ya. Kemudian keluar itu Sayyidina Zaid kalau nggak salah, suami dari Fatimah, suami dari Sayyidah Fatimah. Keluar ditanya juga, kenapa ini tanya Muhammad? Aina Muhammad? Tak ditunjukkan, ditegur, kejar-kejaran. Akhirnya sudah, kalau ente mau tahu di mana Muhammad Rasulullah, sekarang beliau sedang bersama para sahabat di sana. Dicari, ini sudah gelisah ini. Sehingga Sayyidina Zaid sama Sayyidah Fatimah ini gelisah, khawatir ya, apa yang akan dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radhiallahu kepada Rasulullah. Datang itu Sayyidina Umar mengetuk pintu yang dimana Rasulullah dan para sahabat ini berkumpul. Nah, ketika itu diketuk itu pintu,
Ada yang intip. Coba lihat siapa ada di luar. Siapa yang di luar? Intip. Umar katanya. Umar jak. Tidak hatta muslimnya saja melihat Sayyidina Umar agak gentar. Khawatir, agak gentar. Berendak bahasa Jawa. Agak gemetar. Karena macannya Arab waktu itu, macannya Quraisy. Ya, insyaallah. Ala kulli hal, setelah itu Sayyidina Umar Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini juga macannya Arab dan Quraisy. Kata Sayyidina Hamzah, biar saya yang keluar. Keluar ini Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dibukakan itu pintunya, ditanya sama Sayyidina Hamzah, "Ish hajatak?" Apa yang dia punya hajat? Aina Muhammad? Di mana Muhammad? Katanya Sayyidina Hamzah, nanti mau ketemu Rasulullah, langkai dulu saya. Macan kata mau macan. Makanya kalau ada orang yang ketika Rasulullah itu direndahkan dia tidak marah, diragukan keumatannya, Betul. diragukan kesolehannya. Jadi umat siapa ini? Umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Nabi Musa ini? Iya. Jangan-jangan umatnya Nabi Musa lahirnya sekarang. Masya Allah. Iya, betul. Malaikat saja tidak ada nafsu, ya. Tidak ada nafsu, tidak pernah marah ketika Rasulullah ke kota Taif di melempari batu, bahkan anak kecil juga ikut melempari batu. Turun itu malaikat menjaga gunung. Ya Rasulullah, kalau engkau mengizinkan, akan saya timpakan gunung itu di atas mereka. Jangan wahai malaikat. Aku berharap dari tulang rusuk sulbi mereka keluar keturunan yang beriman kepada Allah dan Nabi. Masya Allah. Nabi Muhammad ketika dilukai diam memang, tidak balas. Tapi yang cinta Nabi Muhammad tidak terima. Sejak kapan malaikat ini bisa marah? marah kayak gitu kan? Tidak terima dia malaikat ini. Tidak terima saya Rasulullah. Ini perintah Allah. Nah, jangan diapa-apakan. Jadi ya kayak kita lah yang disakiti istrinya suaminya tidak terima, wajar. Istrinya bilang sudah Pak sabar. Ya begitu. Suaminya disakiti, istrinya bilang apa? Istrinya tidak terima, suaminya bilang sudah Bu biarkan mati-mati dewi. Begitu. Usah bingung. Anaknya disakiti, orang tuanya tidak terima, wajar itu. Apalagi ini Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hamzah langkai saya. Keluar Rasulullah dengan senyumnya luar biasa. Ahlan wa sahlan. Ya marhaba ya Umar bin Al-Khattab. Masya Allah, masuk. Buka jalan kata Rasulullah. Masuk. Siapa yang tidak jatuh hati sama Rasulullah? Melihat senyum bapaknya aja saya jatuh hati. Jatuh hati saya sudah. Masya Allah. Ya, Ini lihat senyum Rasulullah. Subhanallah, dipersilahkan masuk Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, apa yang bisa saya bantu ya Umar? Tahu Rasulullah ini sudah tahu ini sudah dapat taufik dari Allah, tinggal hidayah cepat selesai jadi sudah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berjuang bersamamu di dalam Islam. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Semua sahabat teriak Allahu Akbar. Dan semua meneteskan air mata. Benar dan doa Nabi Muhammad diijabah oleh Allah. Nabi Muhammad doa di hari Kamis untuk dua Umar. Yang satu Umar bin Khattab, yang satu Amr. Siapa? Amr bin Nah, Amr ini si Abu Jahal. Oh ya. Abu Jahal. Ya. Ya. Namanya sama-sama Umar. Sama-sama Umar. Sama-sama Umar ya. Ya Allah,
muliakan Islam dengan melalui salah satu di antara dua Umar. Ini Rasulullah kalau mengatakan melalui dua Umar, Abu Jahal sudah masuk Islam sekarang. Ya, di antara masalah. Di antara salah satu di antara dua Umar itu. Dan waktu itu Sayyidina Umar duduk dalam keadaan begini tangannya. Ini penting, tangannya begini. Abu Jahal waktu itu duduknya begini tangannya. Oh. Jadi ini menolak rahmat hidayah yang masuk ke dalam hati seseorang. Makanya orang-orang dulu, bahkan kita, para kiai kita, habaib kita, kalau di masjid ada yang duduknya begini, begitu kan kadang orang kan lepas kontrol ya, nggak sadar. Itu mesti kalau mereka jalan disambut sama lidahnya, tangannya disambut, kaget ya, tangannya. Nggak boleh. Jadi seperti ini tidak diperbolehkan. Ini. Ya, jadi menolak. Amar atau Abu Jahal seperti ini. Sayyidina Umar duduk seperti ini, dorong kepada Sayyidina Umar. Andaikan saja dua-duanya duduknya seperti ini, dua-duanya masuk Islam. Sejak kapan doanya Rasulullah ditolak oleh Allah? Tidak mungkin. Tidak pernah. Tidak mungkin ya. Jadi subhanallah, ini adalah dahsyatnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala hingga Allah taala mengabadikan taufik hanya satu saja di dalam Al-Qur'an. Bayangkan 114 surat, ya kan, sekian ayat belum hurufnya, itu taufik cuma satu kata taufik ini dalam Al-Quran. Wa ma taufiqi illa billah. Itu saja, tidak ada, cari aja taufik yang lain. Nama taufik tidak ada di Quran. Iya. Di sini ada yang namanya taufik. Ini kan subhanallah ya, sampai dari mahalnya taufik ini tidak semua orang bisa mendapatkan taufik, karena awal daripada hidayah Allah Ta'ala adalah taufik. Maka ikhwan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, syukur alhamdulillah malam hari ini dalam keadaan ngantuk. Maksud saya tadi ngantuk ya. Saya di orang luar kota, maunya jalan-jalan tapi ditarik sama Habib Muhammad dan Syaiban, ya kan? Hampir saya batalkan, saya dihapusi sama beliau. Habib ini jamaahnya 1250 orang. Pikiran gelintir dong. Ini kalau Allah tidak gerakkan saya datang ke sini, tidak bisa saya datang. Jamaah banyak sedikit sama. Yang penting kita mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau datang kepada Allah Taala adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sampai dikatakan dalam dalam hikamnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ada hikam Ibn Athaillah, ya. Ini ada hikam Al-Habib Abdullah Al-Haddad bin Alawi Al-Haddad Sahib Ratib Al-Haddad. Di situ dikatakan luar biasa, di sini ada hikmah yang luar biasa, bahwasanya an-naim yuqam, orang tidur itu harus dibangunkan biar bangun dia. Jadi orang tidur itu biar bisa bangunkan. Ya kan, logikanya wajarnya begitu. Wal ghafil yudzakkar, orang yang lalai lupa jadi ingatkan. Begitu. Ya lupa kan macam-macam ya. Ada lupa itu wajar, ada lupa memang tidak wajar. Ada memang orang lalai dengan syariat, lalai dengan salat, jadi ingatkan. Ya diingatkan begitu. Wa man lam yujdi fihi at-tadhkir wa at-tanbih fa huwa mayyit. Dan barang siapa yang tidak bisa menerima peringatan, menerima nasihat mental,
maka tidak ada bedanya dia dengan mayit. Masya Allah. Mayit hidup, hampir, Ya. hampir. Qablal kuburi kuburu, sebelum masuk kubur sudah layaknya seperti orang yang dikubur. La yanfa' wa la yantafi, tidak bisa ngasih manfaat, tidak bisa bermanfaat kepada untuk orang lain. Kal mayyit, kayak mayyit, jadi hidupnya terus capek kerja tapi tidak ada gaji. Itu kal mayyit. Tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa bentak. Innama tanfa'ul maw'idah man aqbala 'alaiha biqalbi. Nah, orang yang bisa menerima nasihat, peringatan, ya kan, maw'idah, manfaat nasihat itu untuk dirinya, yaitu bagi hati yang mau menerima dan membuka hatinya untuk menerima nasihat. Dibuka hatinya dibuka. Siapapun yang menyampaikan ini adalah nasihat, bukan dari diri kita hanya penyambung lidah saja, lidahnya ulama, lidahnya masyayikh, lidahnya Rasulullah. Orang yang manfaat itu nasihat kepada kita, yaitu orang yang mau membuka hatinya. Siapa yang terbuka hatinya, yang dapat taufik dari itu dari Allah. Ya kan, coba nanti kalau baca Quran setahun khatam berapa kali? Ya mungkin nanti paling tidak nunggu Ramadan. Nunggu Ramadan. Ataman. Ini enggak ustadznya, enggak jamaahnya bodoh. Ngajinya nunggu Ramadan. Nanti waktu Ramadan ngaji awal dan akhir. Cari nanti ada berapa taufik. Pasti cuma satu saja. Wa ma taufiqi illa billah. Cuma itu aja ayatnya. Itu saja. Bukan ayat satu sempurna satu ayat, itu akhir daripada ayat. Jadi satu ayat itu bagian yang akhir, hanya bagian saja. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan tidaklah peringatan nasihat itu bisa masuk dan diterima oleh seseorang kecuali orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita hafal satu ayat, hafal kan? Ibadah Jumat itu sering baca ayat ini. Nah, karena Quran jadi kita nggak bosan. Cuma merealisasikannya sampai saat ini Sulit. masih sifir, masih nul-nul, kosong. Tidak yang menyampaikan, tidak yang menerima atau mendengar. Apa ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lupa kadang kita kerja, optimis boleh, semangat boleh, tapi jangan lupa kerjanya untuk siapa, kerjanya niatnya apa, kerjanya dia untuk apa. Ini kadang lupa. Apalagi sehari tak payu-payu. Saya ini deret ini yang harusnya dibaca sehari sekali, akhirnya dia karena seret rezekinya dibaca 17 kali. Selesai baca, jangan guyu nangis, guyu alias menjelaskan, alias stres, kayak wirid. Nah ini zikir yang sangat luar biasa, dibaca satu kali duduk 17 kali. Bahaya kan buat dia, apalagi tidak ada ijazah, tidak ada perintah dari gurunya. Nah, maka ayat sering kita dengar, bahkan kita hafal, mungkin sebagian sudah buka tafsirnya, maknanya seperti apa, tapi penerapannya sulit. Nah, orang yang sudah sadar akan jati dirinya dia sebagai manusia, dia sebagai hamba Allah Ta'ala, pasti dia tidak akan lupa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ikhwan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang nikah itu. Nikah itu hukumnya apa? Sunnah.
Tapi setelah nikah wajib membahagiakan keluarga. Jadi buat keluarga bahagia itu hukumnya wajib. Nikahnya sunnah. Cuma terkadang orang menganggap kebahagiaan itu disandarkan kepada sesuatu yang sepele, sesuatu yang tidak kekal begitu. Sepele. Contoh, orang menganggap kalau terkenal, popularitasnya tinggi, maka dia akan bahagia. Dulu artis banyak, di luar negeri pun banyak, Michael Jackson juga. Tapi konon ceritanya Michael Jackson akhir hayatnya katanya baik muslim, tapi wallahu a'lam. Kurang apa? Siapa yang tidak kenal sama Michael Jackson? Siapa yang tidak kenal dengan artis-artis yang populer? Ya kan? Anak kecil saja baru lahir, tanya kenal Michael Jackson, kenal dia. Masya Allah. Dulu saya masih kecil, paling suka kalau sudah nirukan cara jogetnya. Masya Allah. Sampai keluder. Masya Allah. Sampai kecet-kecet, besok pijat. Kan orang melihat cara jogetnya kan unik, enak gitu. Suaranya ya. Iya. Subhanallah. Tapi waktu itu ya, waktu dia masih kafir ya, itu dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan belum membuat dia bahagia. Hingga dia minum obat, pengen fly minum obat. Katanya populer itu Bahagia. Orang yang tidak terkenal pengen terkenal. Berarti kebahagiaan tidak terletak pada popularitas. Banyak orang yang menganggap dengan berkuasa dia akan bahagia, karena apapun bisa dia lakukan. Tapi banyak para penguasa dia tembak otaknya sendiri, tembak itu jantungnya sendiri. Berarti kekuasaan tidak menjamin dia bahagia. Orang menganggap kebahagiaan itu terletak pada satu tempat, ya kan? Nah, kalau terletak pada satu tempat, sini kosong dong. Iya. Kalau kebahagiaan cuma di sini saja, penuh sini. Mana bisa nampung orang satu dunia di sini? Orang dulu menganggap bahwa kebahagiaan itu ada di mana? Jakarta, ya. Iya. Zaman kita kecil itu. Iya. Jakarta, ya kan? Jakarta sama Saudi, ya. Saudi. Iya. Orang dulu bilang Saudi. Sekarang Qatar, Bim. Ya kan? Bahagia di sana. Iya. Tapi buktinya banyak orang yang pulang dari sana nikmat di negaranya sendiri, nikmat di kota dan desanya sendiri. Ya kan? Betul, Bim. Berarti kebahagiaan tidak terpaku pada satu tempat saja. Di mana kebahagiaan itu, Ustaz? As-sa'adah hahuna. Kebahagiaan ada di dalam hati. Kalau sudah hati kita ini ada ikatan dengan Rasulullah, Masya ada Allah. ikatan dengan orang-orang saleh, Masya Allah. ada ikatan dengan para ulama Allah Subhanahu wa taala, selesai masalah. Bahkan orang-orang dulu itu kalau punya hajat mereka kerja, mereka bukan tidak kerja. Kok ulama Nabi Muhammad kerja cuma 20% ikhtiarnya, 80% semua pemberian Allah. Betul. Semua pemberian Allah. Alainal harakah wa 'alallahi barakah. Kita yang gerak, Allah yang ngasih barokah. Ikhtiarnya kita, harakahnya kita cuma 20%. Cuma jangan ditinggalkan. Biar tampak kalau Anda ini umatnya Rasulullah begitu loh. Iya. Kalau nggak mau ikhtiar berarti umatnya sabar. Iya. Ya paling tidak ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ya kerja, gelar sejadah, doa 80% Allah. Apakah kalau saya sukses gara-gara saya bisnis? Apakah Belum orang tentu. yang bisnis bisa sukses? Belum tentu.
Saya ketemu satu orang di mana? Di Jakarta. Namanya Pak Haji Rahmat. Ini kisah nyata, beliau langsung cerita kepada saya. Dulu Pak Haji Rahmat ini miskin sama istrinya, dia nganten anyar rumah sewa-sewa kemana-mana di Jakarta zaman itu. Singkat cerita, Pak Haji Rahmat ini coba dia melamar kerja. Kemudian dia doa kepada Allah Ta'ala supaya perusahaannya ini, perusahaan bukan milik dia, miliknya bosnya. Tapi dia berusaha buat apa coba? Buat tutup selokan itu. Ya, Yang paving. cocoran itu. Ya. Cocoran zaman dulu itu kan masih apa ya, masih berharga. Cocoran begitu, ada pameran, nanti siapa yang terpilih. Subhanallah, berkatnya Pak Rahmat tadi ini sebagai karyawannya terpilih dari perusahaan. Terpilih hingga dia dapat zaman itu 50 juta tahun 80-an. Bawa 2 kresek, ya, 2 plastik kresek itu. Bawa sampai rumah, dimasukkan bawah tempat tidur. Gak pernah megang uang segitu. Subhanallah. Sudah santai sama istrinya diajak, ayo kita ngitung uang. Duit konti, uang dari mana? Saya punya uang banyak, dikeluarkan uang desok, masya Allah. Kata istrinya, masukkan lagi ke plastik, kembalikan kepada orang yang berhak. Loh, ini uang saya ini, saya kerja. Dari mana orang kerja kok instan kayak gini? Saya tidak mau dikasih makan uang haram, kata istrinya. Ini istri solehah. Semoga insya Allah istri-istri kita juga seperti ini. Amin, amin, amin. Dari mana kamu dapat uang ini? Cari lagi yang lain. Itu istri-istri sekarang itu ya. Cari lagi yang lain, yang lebih banyak daripada ini. Weh, sampai nggak usah capek-capek gitu, biar saya yang itu. Istri-istri sekarang begitu. Sawa. Subhanallah, katanya Pak Haji Rahmat, saya tahu kalau masalah haram itu. Nggak mungkin saya ngasih makan nanti haram. Dan dari mana ceritanya? Ceritanya begini. Oh subhanallah. Sudah itu. Berpikir mereka mau dikemanakan uang ini? Sudah, kita belum punya rumah, belikan aja rumah tanah. Belikan. Dan sebelah kuburan. Rumahnya sebelah kuburan. Istrinya pusing, ya Allah. Orang ya kan keluar masuk Fatihah. Suruh ingat akhirat terus. Rumah masa depan. Takut saya coba saja, tidak terasa istrinya akhirnya sudah sementara tinggal di rumah mertuanya. Tapi kalau Allah Ta'ala mau menjadikan hambanya ini sukses, ada saja jalan. Anak urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, tapi keinginan Allah Ta'ala pasti lebih kuat dan pasti akan terrealisasi. Jadi apapun yang kita dapatkan bukan usaha kita, sampai masuknya kita ke dalam surga bukan karena amal kita. Padahal amal wajib, sholat wajib, tapi sholat kita tidak bisa masuk kita ke dalam surga. Yang masukkan kita ke dalam surga apa? Syafaatnya Nabi Muhammad, baru rahmatnya Allah. Kalau tidak dapat syafaatnya Nabi Muhammad, tidak ada rahmatnya Allah. Tidak ada rahmatnya Allah. Semua lewat Nabi Muhammad. Jadi sahabat dapat taufik, dapat hidayah karena kenal Nabi Muhammad, baru lewat Nabi Muhammad dikenalkan Allah, dikenalkan Quran, dikenalkan lain sebagainya. Begitu. Subhanallah, singkat cerita, karena sudah sementara tinggal di rumah mertuanya, tak lama ada jalan tol. Jalan tol. Ini kalau min haitsu la yahtasib ini tidak bisa orang kira-kira.
Hah? Sawah. Subhanallah, kena jalan tol berlipat-lipat dapatnya. Tambah sugih. Subhanallah, sudah dapat lagi. Ayo kita cari lagi lah tanah begitu, nanti kita bangun atau rumah begitu. Beli lagi. Subhanallah. Kena lagi jalan. Subhanallah. Rizquhu fit thariq. Rizkinya ada di jalan kayak gini nih. Rizquhu fit thariq. Subhanallah. Jadi subhanallah, kalau Allah mau, ada yang mustahil. Nah, sebelum segala sesuatu mustahil, maka kita ikhtiar, usaha dan sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan segala sesuatu mustahil? Kalau sudah dipisahkan antara jasad dan roh kita. Kalau sudah jasad dan roh ini terpisah, nah disitulah mustahil akan terjadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita taufik, mengaruniakan kita hidayah, sehingga kita tetap iman, tetap Islam, istiqamah dalam kebaikan, dan insyaallah apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, semua itu tiada lain untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah membawa manfaat untuk keluarga dan anak turun kita, insyaallah membawa keselamatan, membawa kesejahteraan, membawa kesolehan insyaallah, dan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Allahumma amin. Terakhir yang ingin kami sampaikan, jaga silaturahmi. Jaga silaturahim kita, jaga hubungan hati kita. Dulu ini terakhir ya. Terakhir ya. Kalau terlalu lama habisnya full. Ya. Penuh. Plus kuotanya belum. Nah, sekarang terakhir saja. Jadi dulu Allah itu menciptakan kita menjadi jasad yang diambil dari tanah. Tanah yang mana Ustaz? Ada yang tanya, tanah yang mana? Tanah yang di mana nanti kita dikubur. Dari tanah kembali ke tanah. Dan Maimun Zubair, Haji Maimun Zubair Saraf, ya kan, lahir di Indonesia, wafat di mana? Mekah. Dimakamkan di Makkah. Di Mekah. Dimakamkan di Mekah, di Makkah. Berarti dulu Allah mengambil tanah Makkah ini jadi jasadnya Mbak Maimun. Dari jasad kembali, dari tanah kembali ke. Nah, ketika jadi jasad ini, roh dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan gampang. Terus dari sini. Makanya lepasnya roh itu ada ada 3. Dari sini, bunbunan. Jadi masuk dari sini, yang keluar dari sini. Itu soalnya, masya Allah. Makanya mata itu kadang kan ngikuti roh. Iya. Tangan Ke atas. ada yang bisa balik. Iya. Ada yang nggak bisa balik, makanya diginikan sama orang yang masih hidup. Jangan sobat, mati merolok. Jangan orang. Jangan. Dia ikut terus begini. Belum tentu. Belum tentu dia orang buruk. Nanti ada kalanya juga keluar dari ketiaknya. Ada kalanya keluar dari telapak kakinya. Dan ketika jasad itu jadi, masuk roh gampang. Kenapa kok mudah? Karena tidak punya dosa. Fitrah. Apalagi utang. Ruwet ya. Tidak punya apalagi utang. Kalau sekarang, bukan hanya dosanya kita yang gembruduk. Saat utang itu gembruduk. Sawah. Baru mau bayar sudah ditawari, saya lunasi ya. Ini Pak, ini kami akan mudahkan dan tambah kuantitas. Mau utang lagi. Masa. Bayar nggak jadi, tergiur lagi. Tak pikir mau ada ribanya, nggak ada ribanya. Begitu.
Nah, kita saat ini berusaha untuk apa? Untuk menjadikan jasad kita ini kembali seperti semula, bersih. Jasadnya bersih, fitrah, masuknya roh gampang. Kita berusaha supaya jasad kita bersih, nanti keluarnya roh juga gampang. Oh, amin, amin. Keluarnya roh juga gampang. Nah, ini tugas kita. Nah, maka saat mulai sekarang ini jaga silaturahim. Mungkin ketika saya menyampaikan silaturahim, jangan berpikir orang lain. Pada silaturahim yang harus paling berat dan paling sulit sama keluarga kita. Jangan bisa senyum sama saya bisa senyum sama jenengan. Tapi nanti sampai rumah bisa tidak jangan senyum sama istri. Kita datang terus istri kita senang, insya Allah Pak, ya Allah. Masya Allah. Berarti kita saat ini hanya mengartikan silaturahim ini hanya kepada orang lain saja. Iya. Ya kan? Padahal yang wajib nafkah itu ya kepada keluarga. Termasuk silaturahmi. Terakhir untuk sebagai bekal kita pulang akan saya bacakan satu hadis, satu riwayat yang sangat luar biasa bahwasanya qati'ur rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan silaturahmi termasuk kita tidak menjaga hubungan dengan keluarga kita dengan baik, sholatnya keluarga kita tidak diperhatikan, auratnya mereka tidak kita perhatikan. Kalau doa yang dipikirkan cuma fulus, kalau kita tirakat seperti ini, kita baca ini luar biasa loh. Luar biasa. Dari awal sampai akhir saya perhatikan, Masya Allah. Ini andaikan saja kalau kita niatkan untuk anak dan istri kita pada luar biasa. Iya, Kemana dari niat kita itu tadi? kadang nggak mau. Masya Allah. Nah, ini penting. Orang yang memutuskan tali silaturahmi dan menjaga hubungan yang baik, dia akan dilaknat oleh Allah. Masya Allah. Walaupun dia mati di dalam Ka'bah sekalipun. Masya Allah. Mati di dalam Ka'bah. Kurang mulia apa dia? Iya. Tapi dilaknat oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Mulai saat ini jangan kecil hati, jangan minder, jangan gampang tersinggung. Ono wong lanang kok kesinggungan. Ini betat jadi orang laki. Ada orang laki mainnya perasaan. Istrinya diam sakit hati, Masya Allah. Ini pecat saja jadi orang laki. Atau ambilkan kudung. Iya. Iya. Ya, kasih jilbab. Yang perasaan itu terkadang perempuan. Ya kan, gitu. Ya, Beb. Orang laki terkadang bicaranya sedikit, ya itu kodratnya orang laki. Orang perempuan terkadang banyak bicara. Ya begitu Allah menciptakan imbang. Begitu. Kalau ada orang laki cerewet, perempuan tidak suka ngomong, ini periksakan saja. Jangan-jangan waktu malam Jumat itu rohnya ketukar. Maaf, fokus jiwa malam Jumat, suami istri rohnya ketukar. Wow. Jadi penting silaturahmi. Terkadang kita fokus hanya kepada orang lain saja. Maka ikhwani hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Al-Habib Abdullah bin Adawi Al-Haddad mengatakan, jika Allah menghendaki hambanya itu mendapatkan keburukan, kejelekan, jika Allah menghendaki hambanya mendapatkan keburukan, kejelekan, maka akan diputuskan silaturahmi oleh Allah. Masya Allah. Silaturahminya orang ini mungkin dengan orang sana, dia dengan istrinya atau dengan anaknya diputus oleh Allah.
Jadi waktu itu dia dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan keburukan. Jadi jangan mau, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Apalagi kezaliman yang terjadi, ya tertindasnya seseorang itu akan luar biasa. Zalim sudah itu, lebih dahsyat lagi. Seperti halnya kalau Allah Ta'ala ingin mendatangkan kehancuran kepada hambanya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjadikan dia memutuskan tali silaturahmi. Sil rahimah wa in tuti'at, sambung silaturahmi walaupun dia tidak suka sama kita. Sambung silaturahmi, sayang kepada orang, apalagi keluarga kita, walaupun dia memutuskan silaturahmi sama kita. Bahasanya Assalamualaikum dari Jawa kamu. Tidak apa-apa. Iya, Beb. Kuping masih di sini. Masya Allah. Iya kan? Itu kok nobu amat. Ini terkadang kita yang disakiti, kita yang dizalimi, kita yang dihasuti. Tapi kenapa yang sakit stroke kok kita? Lah ya itu, aneh itu. Wayai ngono. Harusnya kan yang hasut itu yang stroke. Karena kita terlalu memikiri. Iya. Jadi yang benci sama kita santai-santai saja, tamasya, umroh ada. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup doa, Beb. Antum tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amin. Allahumma ya rabbana ya Allah, ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-du'afa wal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar